Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi belajar IPA. Sebelum memulai belajar, mari kita sama-sama bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi organ pernapasan pada hewan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Anak-anak, organ pernapasan pada hewan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hewan berupa cacing. Cacing itu bernapas dengan permukaan kulit ya anak-anak. Cacing merupakan hewan yang bernapas secara langsung, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernapasan. Oleh karena itu, cacing bernapas melalui permukaan kulitnya yang mengandung banyak pembuluh darah. Hewan yang kedua yaitu serangga. Serangga itu bernapas dengan trakea ya. Trakea adalah saluran udara yang berbentuk memanjang dan bercabang menjadi saluran yang lebih halus yang disebut dengan trakeol. Nah, trakeol ini tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut dengan spirakel. Kemudian, spirakel itu adalah ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluarnya udara. Jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen, spirakel akan terbuka. Nah, jika serangga tidak aktif bergerak, maka spirakel akan tertutup. Hewan yang ketiga yaitu adalah ikan. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, pasti memerlukan oksigen supaya dapat hidup. Pengambilan oksigen dilakukan melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang ini biasanya dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Insang itu memiliki pembuluh darah halus yang dapat menyerap oksigen dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan garam dan menyaring makanan. Nah, untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang bekerja seperti pompa isap air. Pertama, tutup insang menutup, kemudian secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang sehingga air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit, kemudian mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air keluar dari mulut dan melewati insang. Pada saat tersebut, ikan juga menyerap oksigen dari dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini ada proses pernapasan pada ikan. Di sini ada ilustrasinya ya, anak-anak. Kemudian apa yang terjadi? Mari kita lihat ya. Air mengandung oksigen masuk melalui mulut. Kemudian oksigen diserap oleh kapiler-kapiler darah pada lembaran-lembaran insang. Selanjutnya, tutup insang terbuka. Air mengandung karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Demikian, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Nanti bisa kalian buka sendiri ilustrasi videonya. Hewan selanjutnya yaitu amfibi. Amfibi ini adalah contoh hewannya berupa katak. Katak itu adalah hewan amfibi sehingga memiliki daur hidup di darat dan di air.
Saat katak masih berbentuk larva atau berudu, mereka hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Berudu memiliki 3 pasang insang luar yang terdapat di belakang kepala. Insang luar terdiri atas lembaran halus yang banyak mengandung kapiler darah. Jika insang luar bergetar, maka air di sekelilingnya selalu berganti dan oksigen yang larut dalam air akan berdifusi masuk ke pembuluh darah. Jadi, hewan amfibi itu bernapas dengan paru-paru dan kulit. Pada fase berudu, katak bernapas dengan menggunakan insang. Hewan selanjutnya yaitu ada reptil. Reptil ini secara umum bernapas menggunakan paru-paru. Namun, pada beberapa jenis reptil, pengambilan oksigen dibantu oleh lapisan kulit di sekitar kloaka. Pada reptil, umumnya udara itu masuk melalui lubang hidung yang terdapat di ujung kepala atau moncong. Kemudian, udara keluar dan masuk ke dalam paru-paru karena gerakan tulang rusuk. Nah, di sini ada proses pernapasan pada katak. Ada ilustrasinya ya, anak-anak. Nanti bisa kalian buka sendiri ya video ilustrasi ini. Nah, udara mengandung oksigen masuk melalui hidung. Kemudian rongga mulut dan paru-paru akan membesar. Kemudian udara mengandung karbon dioksida keluar melalui hidung. Nah, rongga mulut dan paru-paru akan mengecil. Nanti kalian bisa buka sendiri. Oke, selanjutnya hewan yang kelima yaitu burung. Burung itu bernapas dengan paru-paru. Kepakan sayap membantu pernapasan burung pada saat terbang. Nah, saluran pernapasan pada burung itu terdiri atas lubang hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Pada percabangan tenggorokan terdapat alat suara atau siring. Siring ini adalah selaput suara yang bergetar dan menghasilkan bunyi jika dilewati udara. Ketika terbang, burung menggerakkan otot dada. Gerakan otot dada dapat mengganggu proses pengambilan oksigen oleh paru-paru. Oleh karena itu, selain bernapas menggunakan paru-paru, burung mempunyai alat bantu pernapasan yang dinamakan kantong udara. Kantong udara mempunyai fungsi yang pertama, membantu pernapasan saat burung terbang. Yang kedua, membantu memperbesar ruang sehingga dapat memperkeras suara. Yang ketiga, menyelubungi organ tubuh sehingga burung tidak kedinginan. Yang keempat, membantu mencegah kehilangan. Jadi, burung itu bernapas melalui 2 cara ya, yaitu bernapas saat burung terbang dan bernapas saat burung istirahat atau tidak terbang. Pada saat terbang, burung tidak menghirup oksigen melalui hidung, melainkan melalui pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Ya. Selanjutnya, hewan yang keenam yaitu hewan mamalia. Nah, hewan mamalia ini bernapas dengan paru-paru, baik itu mamalia yang hidup di darat maupun yang hidup di air. Cara mamalia hidup di darat itu bernapas sama dengan manusia, yaitu oksigen yang dihirup masuk melalui hidung, kemudian udara dialirkan ke tenggorokan, lalu udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kalau mamalia air seperti paus dan lumba-lumba mempunyai lubang hidung yang dapat ditutup saat menyelam. Saat berada di permukaan air, lubang hidung akan membuka. Saat lubang hidung terbuka, lumba-lumba menghembuskan udara yang lembab dan hangat dari paru-paru, kemudian mengisinya dengan oksigen. Ya, anak-anak, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya Ustazah hari ini berikan tugas. Tugasnya adalah kerjakanlah latihan soal halaman 40 sampai 42 bagian PG dan esai. Nah, anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama bacakan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin.
Terima kasih untuk perhatiannya. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.